Ini, yang pengen dapat motor sobat RDI ya langsung pindah aja ke Bantul. Karena apa? Apalagi buat sobat RDI yang hobi banget belanja ke pasar tradisional. Bisa dapat motor ya, begitu belanja ke pasar tradisional selamat Anda mendapatkan, motor dari Pemkab. Indra suka belanja ke pasar? Suka. Nah, iya pindah ke Bantul ya biar dapat motor. Karena ini biar dalam upaya menarik masyarakat ya biar berbelanja di pasar tradisional. Dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUMKPP Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan program undian berhadiah. Jadi hadiah yang ditawarkan itu bervariasi mulai dari sepeda motor hingga peralatan rumah tangga. Dan kalau kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DKUMKPP Bantul, Ibu Zona Paramita ini jelasin kalau program ini tujuannya untuk mengajak masyarakat kembali berkunjung ke pasar tradisional. Ya, jadi memang program Gebiar Undian Berhadiah di Pasar Rakyat ini bisa diikuti oleh seluruh konsumen atau pembelian di 8 pasar tradisional yang ada di Bumi Projo Taman Sari. Jadi pasar-pasar yang terlibat di program ini ada Pasar Angkruk Sari, terus ada Sorobayan, ada Pundong, Celep, Bantul, Niten, Dlingo, dan Pasar Panasan. Dan undian ini berlangsung dari tanggal 17 Agustus yang lalu ya, tapi masih ada waktu sampai 24 Oktober 2025 ya. Setiap pembelian senilai Rp50.000 di pasar itu bakal mendapatkan 1 kupon undian dengan maksimal 3 kupon untuk 1 kali transaksi di 1 pedagang ya. Sengaja banget membatasi pembelian kupon biar apa? Biar masyarakat ini bisa ikutan undian ini ya. Terus biar transaksinya juga tidak hanya berpusat di beberapa pedagang saja ya. Jadi masyarakat diminta untuk mengisi identitas pada kupon yang sudah didapat, terus dimasukin ke kotak undian. Nanti pengundiannya bakal dilaksanakan di tanggal 24 Oktober di Pasar Angkruk Sari dan di 25 Oktober itu di Pasar Niten. Dan Ibu Paramita juga bilang di 2 minggu ini aja ada 1.000 kupon sudah habis di setiap pasar ya. Jadi memang bakal cetak kupon lagi untuk 2 pekan awal bulan September itu ada 1.000 kupon untuk setiap pasar. Pokoknya dukungan ini juga ternyata datang dari Ketua DPRD Bantul Bapak Hanung Raharjo ya. Dan beliau juga bilang kalau langkah Pemkab Bantul untuk menarik kunjungan ke pasar tradisional ini positif banget. Iming-imingnya belanja di pasar tradisional itu bakal dapetin berbagai hadiah. Ini salah satu strategi untuk mendongkrak kunjungan ke pasar tradisional. Kalau misalnya di tempat kalian ada undian seperti ini gimana? Apakah kalian langsung berminat belanja ke pasar? Udah belanja ke pasar aja minimal Rp50.000 udah dapet ya. Itu 1 kupon undian, siapa tahu rezekinya bisa dapat hadiah utama sepeda motor. Tapi ngomong-ngomong nih sobat RDI ya, ini yang namanya belanja di pasar kayak sayur mayur ya, terus daging-dagingan, ada belanja perbumbuan juga, itu kan semuanya dilaksanakan di pasar juga. Selain lengkap kalau di pasar bisa tawar-menawar juga, transaksinya ini masih uang cash ya kalau di pasar ya, dan bisa dapat banyak ya kan. Tapi kalau kita tanya nih sama sobat RDI ya, ini belanja sayur aja sih sebetulnya ya. Sayur itu kan ada tukang sayur yang suka lewat, terus ada pilihannya ya, terus ada warung sayur ya kalau sekarang, terus ada pasar tradisional. Nah, kita pengen sobat RDI ini di antara 3 yang tadi disebutin, ada tukang sayur lewat, terus ada warung sayur, terus atau ke pasar ya. Ini lebih suka berbelanja sayur di mana kalau kalian ya? Kalau Day Lopez jelas lebih suka belanja di warung. Sebetulnya ya karena apa? Karena memang berangkatnya pagi, siarannya kerjanya pagi. Jadi nggak sempat ke pasar. Kalaupun ada juga di pasar Klender memang sore sih, cuma lebih banyak mager. Karena kan sore itu berbarengan sama pasar Klender itu kan bukanya di atas jam 4 sore ya. Jadi perjalanannya itu kayak harus berjibaku dengan orang-orang pulang kerja, orang-orang pulang sekolah, jadi jalanannya macet, nggak suka aja gitu ya. Jadi sebetulnya ada juga tukang sayur yang memang standby tuh ya, tukang sayur dadakan di depan gang rumah itu, tapi setiap pagi karena Day Lopez pagi nggak sempet belanja di situ, akhirnya ya ke warung sayur setelah pulang siaran siang ya. Siang itu jam 12 siang itu warung sayur itu bukanya sampai jam 9 malam ya. Jadi belanjanya lebih suka di warung sayur. Tapi mungkin berbeda sama sobat RDI, ada yang memang tukang sayur lewat yang memang sering ditungguin gitu ya.
Misalnya ditanya sama suaminya, "Mah, hari ini masak apa ya?" "Nggak tahu deh, tergantung tukang sayur yang lewat," gitu kan ya. Apalagi kalau tukang sayurnya itu kayak datang agak siangan, tahu-tahu bawa dagangannya tinggal apa aja, sampai kayak mikir, "Ah, masak apa ya?" Kadang kan yang dibawa itu nggak sesuai sama yang kita, apa namanya, kita pikirkan, dikira lengkap, taunya ada aja salah satu bahan misalnya yang nggak ada gitu. Bisa jadi nggak jadi masak tuh ya. Nah itu, tapi ada yang suka begitu sobat RDI, ada yang, belanja sayurnya itu di tukang sayur yang lewat, terus ada juga yang mungkin kayak Dai ya di warung sayur, lebih praktis. Jadi bisa datang jam berapa aja gitu ya, agak siangan dikit boleh lah ya, tergantung pekerjaan rumah tangga beresnya jam berapa. Atau mungkin lebih suka sobat RDI karena memang rutinitasnya setiap pagi belanja di pasar. Kasih tahu dong di sini ya lewat WhatsApp RDI boleh, kalau mau komentar di 081212129971. Tumis kacang panjang mungkin kalau udah diiris-iris. Dini nggak pakai Aminarti di Kalideres. Selamat pagi. Kalau saya seringnya di warung aja yang deket dan cepet ya. Kalau ke pasar sesekali aja pas mau belanja banyak sekalian buat stok besok-besoknya gitu ya. Lanjut nyapa juga pagi ini, bacain komentar dari, bentar ya, namanya Lia Mulia yang ada di Tangerang. Kalau saya lebih suka di warung sayur Kadai, tapi kalau lagi ada acara masak-masak besar ke pasar tradisional karena lebih murah pastinya. Saya terus selalu aja buat yang udah bacain, terima kasih. Terus ada yang udah ikutan gabung lewat live streaming kita, banyak juga nih, ada @mas_ipung 1971. Kalau saya lebih suka beli sama tukang sayur di warung yang jualan di pasar, katanya begitu. Beli sama tukang sayur di warung yang jualan di pasar. Jadi gimana nih ceritanya? Beli, tar dulu ya, ini masih belum mencerna. Saya suka beli sama tukang sayur di warung yang jualan di pasar. Nggak kebalik nih, sama tukang sayur di warung yang belinya mungkin di pasar kali ya Mas Ipung. Coba ini masih mencerna komentar kamu. Maksudnya gimana nih? Ada Kajumran, selamat pagi ya. Kalau kata dia lebih suka beli di tukang sayur yang lewat, karena kalau pasar nggak punya kendaraan, mau pakai angkot atau kendaraan umum berarti ongkos, katanya begitu. Dari @caca_72777 atau Neng Caca yang ada di Bogor Barat, udah lama rasanya nggak komen. Iya Neng Caca nih, aku lebih sering ke pasar Kadai, apalagi bisa jajan yang murah-murah ya. Sehat-sehat ya Kadai sama AA Indra. Ada AA Indra, kata Neng Caca, sehat-sehat ya A ya. Ya ampun, makasih atur nuhun. Lanjut lagi komentar dari @amalia aja. Kadai, aku langganan sayur pesen, soalnya kalau nunggu kang sayur siang udah pada layu. Jadi aku jarang belanja sama kang sayur, katanya begitu. Dari @cheers_tulung agung, ini fansnya Uci Sucita nih ya, cheers. Kalau kata dia di pasar dong, iya kan? Alasannya kenapa nggak dikasih tahu sama dia? Kalau di pasar mungkin bisa cuci mata juga sama kang sayurnya ya. Sekalian juga kedip-kedip sama kang daging yang emasnya banyak. Kang Holif, selamat pagi. Kalau aku suka belanja dekat rumah Kak. Yang pertama hemat waktu, terus yang kedua bantu UMKM tetangga, yang ketiga lumayan bisa ngutang. ini yang menghambat. Yang kedua sih udah benar ya, bantu UMKM tetangga. Cuma kalau misalnya ngutang itu tidak membantu UMKM sama sekali, menghambat malah ya.